Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini tanggal 27 Juli 2022, saya akan sampaikan kepada saudara satu rahasia yang sangat penting untuk saudara ketahui, karena kita akan segera menyambut masa-masa ini, yaitu tentang hati yang terbeban untuk menginjili bangsa Israel. Ini rahasia kitab Wahyu pasal yang kelima. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia itu bukan kalau diri kita sendiri ini bahagia, saudaraku. Bahagia itu bukan membahagiakan diri sendiri, tetapi ketika kita bisa membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya di restoran yang bagus, cukup mewah, saudaraku, maka saya makan itu secukupnya. Kalau saya menuruti keinginan daging saya, nanti malah jadinya penyakit, saudaraku. Tetapi saya begitu senang ketika saya bisa membuat orang itu makan makanan enak, saudaraku, membuat orang lain itu berbahagia. Kalau dulu, saudaraku, saya itu suka sekali kalau ditraktir orang, saudaraku. Waktu masih muda, berkatnya pas-pasan begitu, saudaraku, itu senang banget kalau ditraktir. Tetapi ketika waktu dari waktu berganti, saudaraku, kemudian saya memahami bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan ketika saya itu ditraktir, tetapi justru saya itu berbahagia kalau bisa traktir orang, saudaraku. Nah, saudaraku, misalkan makanan yang lezat itu, saudaraku, saya itu ya maksimal makannya habis berapa puluh ribu begitu, saudaraku, 75.000 itu saya sudah kenyang, saudaraku. Itu makanan yang nggak mewah, tapi bagi saya sudah kenyang. Kalau saya lanjutkan menuruti keinginan hawa nafsu, nanti jadinya itu saudaraku tidak baik untuk kesehatan saya. Dan kebahagiaan saya selanjutnya adalah melihat orang-orang bisa makan enak, itu saya bahagia, saudaraku. Jadi menyaksikan sahabat, teman, orang-orang itu bisa makan enak, bisa menikmati sesuatu yang membuat mereka senang, itu saya bahagia, saudaraku. Jadi kalau dulu saya itu sukanya ditraktir ya, saudaraku, tapi kalau sekarang ini ya saya itu suka kalau punya berkat gitu traktir orang, itu suka, saudara, karena kebahagiaan saya itu membuat orang lain itu bahagia. Itu membuat hati saya itu berbahagia. Jadi bahagia itu bukan membahagiakan diri sendiri. Kebahagiaan untuk diri sendiri itu sangat terbatas, ada batasnya. Yaitu tadi, kalau kita makan makanan yang lezat itu paling 100-200 ribu itu cukup, saudaraku. Tetapi ketika kita bisa membuat orang lain itu senang, berbahagia, kita menjadi berbahagia. Jadi bahagia itu bukan untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi, saudaraku, bahagia itu ketika seseorang dengan pengorbanannya bisa melihat orang-orang yang dikasihinya itu bahagia, bisa melihat orang-orang yang dikasihinya itu tersenyum, bisa melihat orang-orang yang disayangnya itu sukacita. Itu kebahagiaan, saudaraku. Seperti Tuhan Yesus, dia itu mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang lain, yaitu jemaat yang dikasihinya. Tuhan Yesus itu, saudaraku, tersenyum kalau melihat saudara diberkati, dia disalibkan, saudara diberkati, dia tersenyum. Saudaraku, Tuhan Yesus juga tersenyum, saudaraku, di dalam salibnya itu melihat saudara disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kalau saudara sudah mencapai pengertian seperti ini, saudara betul-betul pengikut Kristus yang luar biasa. Jadi Yesus ketika disalib, itu jauh ke depan dia melihat, dia tersenyum melihat saudara diberkati, dia tersenyum melihat orang yang dikasihinya itu disembuhkan, dia tersenyum melihat saudara itu diselamatkan. Bahkan Tuhan Yesus lewat salibnya itu, saudaraku,
dia menerawang jauh ke depan, dia tersenyum melihat saudara nanti harpazo, tersenyum bahagia. Itu kebahagiaan yang hakiki. Jadi kebahagiaan hakiki itu bukan membahagiakan diri sendiri, tetapi membahagiakan orang lain, memberkati orang lain, menyembuhkan orang lain, memberikan keselamatan kepada orang lain. Nah, saudara, saya akan beritahu rahasia kegerakan kuda putih. Itu ketika kita sebagai zaitun liar yang dialiri dengan berkat-berkat dari akar dari zaitun asli itu, dari zaitun yang penuh getah itu, kita diberi kelimpahan. Saudara, kita harus memikirkan kembali, kita harus memiliki hati yang terbeban untuk menginjili bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang ditahbis Tuhan dalam kegerakan kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebelumnya tahbisan itu terjadi di Wahyu pasal 5. Saudaraku, kemudian pelaksanaan kegerakan itu di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian hasil kegerakan itu di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ada 144.000 orang yang dimeteraikan dari suku Israel, orang-orang yang ditahbis, yang dilayakkan oleh Tuhan masuk dalam kegerakan kuda putih itu adalah orang yang bisa memiliki jiwa seperti ini. Berbahagia itu bukan berbahagia untuk diri sendiri, tetapi berbahagia untuk bisa membahagiakan orang lain. Berbahagia untuk bisa membahagiakan pekerjaan Tuhan. Orang yang ditahbis dalam kegerakan kuda putih itu adalah orang yang mencapai karakter, bukan mencari kebahagiaan diri, tetapi orang yang memiliki beban dan tanggung jawab untuk membahagiakan orang lain. Teristimewa menjangkau Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki beban untuk kegerakan, memiliki beban untuk menjangkau dan menginjili bangsa Israel. Selama ini, saudaraku, yang saudara ketahui, menginjil itu kepada bangsa-bangsa di seluruh penjuru bumi, tetapi ada amanat agung tersembunyi di dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 11 itu, saudaraku, bahwa kita diamanatkan suatu saat kelak kita harus menginjil kembali kepada bangsa Israel. Nah, untuk beban penginjilan kepada bangsa Israel ini, saudaraku, Tuhan melakukan kegerakan besar, kegerakan hujan akhir yang di dalamnya ada kegerakan kuda putih. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Pelaksanaannya, hasilnya itu Wahyu pasal 7 ayat yang ke-4. 144.000 dari bangsa Israel itu dimeteraikan. Ada pertobatan nasional di bangsa Israel. Saudaraku, ini yang harus terjadi di akhir zaman sebelum masa antikris itu datang. Saudara, sebelum saudara berbicara banyak masalah tanda karakma, tanda 666, maka penginjilan kepada Israel ini harus terjadi dahulu. Karena sebelum masa antikris itu datang, saudaraku, Israel itu harus dijangkau dan diselamatkan. Terjadi pertobatan nasional di sana. Jadi, saudaraku, orang yang ditahbis dalam kegerakan kuda putih itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa, saudaraku, memiliki karakter, bukan mencari kebahagiaan diri. Kalau mencari kebahagiaan diri, saudaraku, makan sate ya. Kalau saya itu kan orang Jawa ya, sukanya sate saja, saudaraku. Kemudian makan yang paling lezat-lezat lah tradisional di Jawa itu. Ya puncaknya seperti itu, habis 100.000 itu sudah kenyang banget, saudaraku. Nah, kebahagiaan selanjutnya itu kalau saya bisa melimpahkan berkat itu, saudaraku, traktir teman-teman jadi sukacita, yang kurus jadi gemuk, saya senang. Saudaraku, bukan lagi untuk kebahagiaan saya. Jadi, saudaraku, karakter ini, saudaraku, karakter kegerakan kuda putih, orang yang terbeban dalam kegerakan kuda putih itu, saudaraku, memiliki karakter bukan mencari kebahagiaan diri, tetapi orang yang memiliki beban dan tanggung jawab untuk membahagiakan orang lain. Teristimewa nanti menjangkau kembali Israel, memikirkan Israel. Kalau saudara itu sudah dialiri berkat
yang berkelimpahan dari zaitun asli itu, dari getah zaitun asli itu, saudara jangan bandel, saudara jangan memiliki pikiran yang tidak tergerak. Jadi saudaraku, untuk kegerakan kuda putih ini, saudaraku, Tuhan akan melaksanakan suatu kegerakan besar dan akan menggerakkan orang-orang yang memiliki jiwa seperti ini, jiwa yang matang, saudaraku. Orang yang berbahagia, bila melihat orang lain berbahagia, itu orang sudah matang jiwanya. Tetapi orang yang belum matang jiwanya itu kalau mencari kebahagiaan bagi dia sendiri. Tetapi ketika dia, saudaraku, diberikan urapan Roh Kudus, jiwanya sudah matang, dia akan memiliki kebahagiaan itu kalau bisa membahagiain orang lain. Bahkan teristimewa, kita membahagiakan Tuhan lewat kegerakan kuda putih, kita membahagiakan bangsa Israel. Saudaraku, yang mana bangsa Israel ini adalah zaitun asli. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca Roma pasal 11 ayat 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi lewat kemurahan yang sudah kita peroleh, saudara mendapat kemurahan Tuhan, menjadi kaya, diberkati, saudara menjadi pinter, saudara punya relasi di mana-mana, mungkin di Timur Tengah sana, di Israel. Saudara punya fasilitas, saudara harus memiliki beban. Oleh kemurahan yang sudah saudara peroleh itu, saudara harus menjangkau mereka. Ini amanat kitab suci. Amanat Roma pasal 11 ayat 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh. Jadi saudara kalau sudah kaya, diberkati, sudah punya relasi banyak, saudaraku, kamu itu memperoleh kemurahan dari Tuhan, maka juga saudara harus menjangkau mereka oleh kemurahan yang saudara terima itu. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Roma 11 ayat yang ke-17 dulu saya akan bacakan. Tadi langsung ayat 31 ya, saudaraku. Karena apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudara menjadi orang Kristen, percaya Yesus, kemudian saudara diberkati, saudara menjadi konglomerat besar. Saudara mendapatkan aliran dari, saudara dikatakan di sini, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, telah dicangkokkan di antara dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Sudah dialiri berkat dari pohon zaitun itu, dari Tuhan Yesus. Saudaraku, sudah menjadi kaya, menjadi konglomerat, sangat diberkati oleh Tuhan. Sudah memiliki hati yang tergerak untuk menjangkau Israel. Sudah yang dikasih Tuhan, saat lanjutkan ayat yang ke-18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Yang membuat saudara diberkati, yang membuat saudara sehat, yang membuat saudara sampai saat ini eksis, bisa menang atas segala sesuatu, Tuhan Yesus. Saudaraku, yang berasal dari bangsa Israel, dan bangsa Israel saat ini sedang menolak Tuhan. Nah, apa hati saudara itu enggak pilu melihat kenyataan seperti ini? Kita mendapat aliran dari zaitun asli, kita dikayakan, saudara dikayakan jadi konglomerat besar, memiliki relasi-relasi di berbagai negara. Bahkan di Timur Tengah mungkin saudara punya relasi yang bisa berbahasa Israel dengan baik. Ini waktunya sudah dekat. Saudara,
Yang dimaksud dengan gulungan kitab yang termeterai itu ternyata hatinya bangsa Israel. Kalau saudara membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 12. Saudaraku, kita sekarang akan membaca bahwa di dalam imamat rajani di akhir zaman itu, saudaraku, kita akan saling melayani. Kita memiliki beban, saudaraku, untuk membahagiakan orang lain, teristimewa menjangkau bangsa Israel. Kita membahagiakan Zaitun asli itu, sudah kita menjangkau dia kembali. Tuhan Yesus yang asalnya dari mereka sudah memberkati kita, mengalirkan berkatnya, getah zaitun luar biasa kepada kita. Kenapa kita tidak terbeban untuk menjangkau Israel? Kita akan baca kitab Wahyu pasal 5. Ini sampai yang di surga. Saudaraku, ini menangis. Malaikat-malaikat, saudaraku, karena beban untuk menginjili Israel ini berat, sangat berat. Tanpa topangan saudara, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan nggak akan bisa jalan. Makanya sekarang saya ingatkan kepada saudara, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, kegerakan kuda putih sudah dekat. Milikilah beban untuk menjangkau bangsa Israel. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 dan selanjutnya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ini kondisi bangsa Israel itu, hatinya seperti tertutup, termeterai dengan 7 meterai. Sulit sekali terima Yesus. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ini malaikat di surga, saudaraku, melihat kenyataan betapa tegar tengkuknya bangsa Israel itu. Saudaraku, ini malaikat yang gagah, penghulu malaikat, pemimpin kegerakan, sampai melihat kenyataan betapa sulitnya menjangkau Israel ini, saudaraku, sampai beban ini ditawarkan. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara yang nyaring, katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Saudaraku, betapa hati bangsa Israel itu susah sekali untuk terima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jangan lantaran susah kemudian saudara tidak mau melakukan pekerjaan ini. Memang bangsa Israel itu tabiatnya secara manusiawi kurang buruk, kurang baik, saudaraku. Banyak musuh. Tetapi karena janji Tuhan, tetap harus kita jangkau bangsa Israel itu. Ayat yang ketiga. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Enggak ada yang bisa membuka mata hati bangsa Israel itu kecuali nanti dalam kegerakan kuda putih. Saudaraku, nanti melalui kegerakan kuda putih itu, saudaraku, lewat kekuatan anak domba yang tersembelih, nanti Israel akan terima Tuhan lewat Paskah Tuhan yang dahsyat. Saudara, saya akan bacakan. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Yang di surga, yang di bumi, di bawah bumi, tidak bisa. Bangsa Israel itu keras kepala, saudaraku. Diingatkan juga susah. Maka malaikat yang gagah ini pun menangis karena betapa susahnya kegerakan kuda putih ini. Betapa susahnya menginjili bangsa Israel ketika beban ini saya tawarkan kepada orang-orang, saudaraku. Seolah-olah mereka mengabaikan begitu, saudaraku. Yang di langit, yang di bumi, orang-orang kaya tidak menganggap
nggak penting kegerakan kuda putih. Bahkan ini satu kegenapan yang harus terjadi di akhir zaman sebetulnya. Tetapi orang-orang yang terbeban ini nggak ada, saudaraku. Sedikit menganggap ini nggak penting. Penting memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi, tetapi menjangkau bangsa Israel ini nggak penting. Padahal ini justru mega proyek Tuhan di akhir zaman. Ini pekerjaan yang luar biasa di akhir zaman. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Ketika saudara ditawari untuk melakukan, menopang kegerakan ini, saudaraku, harusnya direspon dengan baik, karena ini kegerakan di akhir zaman untuk menjangkau bangsa Israel. Kalau untuk menginjil saja, saudaraku, untuk menjangkau bangsa di Afrika, di pedalaman Amazon, di Brasil, saudaraku, sudah bisa keluarkan dana, menggelontorkan dana sedemikian rupa. Tetapi ketika untuk menjangkau Jaiton asli, kenapa sulit sekali? Saudara, malaikat ini sampai menangis, saudaraku, karena betapa susahnya bangsa Israel dibukakan mata hatinya, dan orang-orang yang terbeban pun sedikit. Makanya perlu pentahbisan yang luar biasa. Yang mentahbis Tuhan Yesus Kristus sendiri, Imam Besar Agung sendiri. Ayat yang kelima, saudara, nanti saudara akan melihat satu rahasia besar. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah, yang memenangkan ternyata Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, melalui korbannya di kayu salib, dia dihina, saudaraku, tetapi dia tersenyum, saudaraku, karena suatu ketika bangsa Israel itu akan digendong kembali, walaupun sampai masa tuanya, sampai masa putih rambutnya, lewat salibnya Tuhan tetap akan menggendong bangsa Israel. Tuhan tidak memikirkan dirinya sendiri yang disalib, tapi memikirkan umat kekasihnya, supaya di akhir zaman nanti dijangkau, saudaraku, dijangkau kembali. Jadi yang bisa membuka gulungan kitab ini singa dari suku Yehuda, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jangan ada yang mengaku, ya, nanti ada orang mengaku yang mendapat gulungan kitab itu saya gitu. Enggak, ini singa dari Yehuda. Emangnya saudara singa dari Yehuda? Ini Tuhan Yesus. Nah, oleh Tuhan Yesus baru diberikan kepada hamba yang dipercaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh penjuru bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Anak domba yang tersembelih. Tuhan yang memiliki jiwa tidak memikirkan kebahagiaan dia sendiri, tetapi Tuhan memikirkan kebahagiaan jemaat kekasihnya, orang-orang yang dikasihinya. Dia yang layak membuka gulungan kitab itu. Dia yang layak membuka hatinya bangsa Israel lewat kegerakan besar di akhir zaman. Ayat yang ke-7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat 9, perhatikan. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Nah, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini karakter Tuhan Yesus yang tidak memikirkan kebahagiaan diri, tetapi dia ingin membahagiakan
jemaat umat yang dikasihinya. Dengan darahnya dia tersembelih. Ketika disalib, dia melihat ke depan bahwa ini untuk Zaitun liar, orang-orang yang kukasih dari Zaitun liar. Ini untuk kekasihku dari bangsa Israel. Tuhan sudah melihat ke depan seperti itu, saudaraku. Maka ketika disalib, saudaraku, Tuhan tidak banyak berontak. Karena tahu proses salib itu justru, saudaraku, untuk membahagiakan orang-orang yang berada di sekelilingnya, membahagiakan jemaatnya, membahagiakan kita semua, membahagiakan bangsa Israel. Ini karakter orang-orang yang masuk dalam tahbisan kegerakan Kuda Putih, itu orang yang mau memikirkan pekerjaan Tuhan, yang mau memikirkan penginjilan terhadap bangsa Israel ini di akhir zaman, saudaraku. Kalau pada kegerakan mula-mula mau menginjil ke seluruh penjuru bumi, mau memikirkan hal itu, berkorban segala macam cara untuk melakukan hal itu. Tapi di akhir zaman, segala daya upaya 7 perkara itu, saudaraku, Tuhan nanti akan berikan. Tapi kalau sudah Tuhan berikan, saudara harus ingat, sudah memiliki beban untuk jangkau bangsa Israel. Seperti tadi saya tuh katakan bolak-balik, kalau untuk menginjil ke Afrika, ke Amazon, itu orang mengalirkan hartanya melimpah ruah itu tidak berat. Tetapi ketika saya ajak untuk menjangkau Israel ini loh, saudaraku, Israel itu Zaitun asli yang oleh amanat Roma pasal 11 ini harus kita menangkan sebelum masa antikristus terjadi. Saudara, ini beban pelayanan di akhir zaman yang ditawarkan oleh malaikat yang gagah di Wahyu pasal yang kelima, ayat yang keempat, ayat yang kelima tadi. Saudara harus merespon dengan baik. Paling tidak saudara seperti Rasul Yohanes itu, saudaraku, menangis amat sedih karena bangsa Israel itu begitu sulit. Saudaraku menangis sedih, berdoa supaya gulungan kitab itu terbuka, supaya mata hati bangsa Israel itu terbuka, supaya kegerakan ini terjadi, supaya bisa melakukan kegerakan. Nah, ini perlu sumber daya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat, ya ini saya terangkan dulu ya ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Jadi sebetulnya di dalam Wahyu pasal 5 ini yang ditahbis, yang dilantik untuk kegerakan itu imam-imam rajani, imamat yang rajani. Kalau bahasa hierarki itu bahasa manusia ya saudaraku, yang mulai terjadi semenjak gereja mula-mula, saudaraku. Jadi tentang hierarki itu, saudaraku, itu berasal dari kata heiros dan arkos, artinya jabatan suci. Tetapi yang akan dibangun dan sedang dibangun dan akan ditahbis oleh Tuhan Yesus itu adalah imamat rajani. Saudaraku, di dalam Alkitab tidak pernah ditulis tentang hierarki, tidak pernah. Yang ditulis itu adalah imamat rajani. Nah, kata hierarki ini merupakan satu kata yang dari bahasa Yunani, saudaraku, yang berarti jabatan suci. Heiros dan arkos, saudaraku, itu berasal dari gereja mula-mula. Itu yang menamakan juga bukan Rasul Petrus, saudaraku. Itu orang-orang saja supaya memudahkan urut-urutan kepemimpinan di dalam gereja. Kalau Rasul Petrus tetap menyebut itu sebagai imamat rajani kalau sudah membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi Rasul Petrus itu pemimpin hierarki setelah Tuhan Yesus ya, saudaraku. Pemimpin bahasanya itu hierarki, tetapi sesungguhnya yang dimaksud Tuhan itu imamat rajani.
Karena kalau hierarki itu lebih cenderung kepada senioritas, kemudian superioritas, saudaraku. Tetapi kalau imamat rajani beda. Rasul Petrus itu nggak menyebut hierarki loh, saudaraku. Yang menyebut itu orang-orang. Saudaraku, orang-orang pada zaman itu, saudaraku, menamakan hierarki. Nah, hierarki pertama itu yang memimpin itu Rasul Petrus, yang diberi kunci oleh Tuhan, saudaraku. Nah, yuk kita akan baca. Petrus, ini Rasul Petrus, ini dulu tidak menyebut hierarki, tetapi imamat rajani yang dia pimpin itu. Saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi hierarki di dalam kerohanian itu timbul, saudaraku. Kata-kata hierarki itu timbul itu sebagai kerinduan murid-murid Tuhan Yesus yang ingin mendirikan kerajaannya di bumi. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mau diangkat, sebelum diangkat itu murid-murid tanya, kapan kau memulihkan kerajaan bagi kami? Nah, saudara, kerinduan seperti itu akhirnya kemudian timbul kata-kata hierarki itu di dalam kepemimpinan gereja mula-mula. Kalau Petrus sendiri sebetulnya nggak ngomong hierarki, yang disebut oleh Rasul Petrus itu imamat rajani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada topik semula. Jadi di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Nah, ya kan, saudaraku, bukan menjadi hierarki bagi Allah kita, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ini nanti sampai kerajaan 1000 tahun damai itu tetap imam-imam, kerajaan imam-imam. Nah, kerajaan imam-imam itu beda, saudaraku. Di sana saling melayani. Nah, kalau hierarki itu karena kata-kata yang dibuat manusia itu kemudian ada senioritas, ada superioritas, saudaraku. Nah, kurang tepat sebetulnya. Maksudnya itu benar, tetapi kata-kata yang dipakai Rasul Petrus sendiri nggak pakai kata hierarki, tetapi tetap imamat yang rajani. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Saudara, bagi saudara yang terpanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kegerakan kuda putih, saudaraku, nanti akan dilengkapi oleh Tuhan dengan 7 perkara ini. 7 perkara yang dimiliki oleh anak domba yang disembelih tadi, yang memiliki jiwa terbeban, yang memiliki jiwa tidak memikirkan kebahagiaan diri sendiri, memikirkan kebahagiaan orang lain, bahkan menjangkau bangsa Israel. Kepada orang yang sedemikian memiliki jiwa anak domba yang tersembelih, saudaraku, saudara akan dilengkapi oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, perhatikan baik-baik. Dengan pertama, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Sudah akan menerima kuasa, mujizat-mujizat besar. Kemudian kekayaan. Saudara, kekayaan juga diberikan. Kemudian hikmat, sudah akan dipenuhi dengan hikmat, kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini berkat yang akan menyertai kegerakan kuda putih. Berkat yang akan menyertai penginjilan kepada bangsa Israel. Kalau penginjilan, saudaraku, kepada bangsa-bangsa di pedalaman di Afrika, di Amerika Selatan, itu saudaraku, di pedalaman Amazon sana, saudaraku,
orang rela mengeluarkan uang bermiliar-miliar, saudaraku, apalagi ini untuk kegerakan menjangkau bangsa Israel. Zaitun asli, di mana berkat itu datangnya dari sana. Saudara menjadi orang diberkati, menjadi kaya, super kaya, diberkati luar biasa, itu datangnya dari zaitun asli, dari Tuhan Yesus. Maka ketika ada beban untuk menginjil kepada bangsa Israel, saudara, kalau kepada zaitun liar saja yang ada di Afrika, yang ada di Amazon, sudah rela mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, apalagi untuk menjangkau bangsa Israel. Ini bukan pekerjaan mudah. Saya itu berulang kali, Tuhan, ini pekerjaan berat. Saya menangis di kaki Tuhan, ini kabut banget Tuhan, bila bukan tangan-Mu yang melakukannya. Makanya malaikat yang gagah pun, saudaraku, itu menangis karena untuk kegerakan ini berat. Ditawani, ayo jangkau Israel, nggak ada yang tergerak hatinya, saudaraku. Kalau ditawari, ayo biayai penginjilan ke Afrika, semerintil, saudaraku. Wah iya, penginjilan di sana, nanti ribuan orang dibaptis. Wah, saudaraku, tetapi ketika amanat kegerakan Buddha Putih ini dicanangkan, saudaraku, ayo kita menjangkau Israel, kekasih Tuhan, zaitun asli itu yang ada di langit, yang ada di bumi, pada terkatup mulutnya. Saudaraku, makanya malaikat yang gagah itu sampai menangis, saudaraku. Yohanes juga sempat menangis, saudaraku, karena ini kegerakan besar, kegerakan yang susah, saudaraku. Tapi bagi orang-orang yang masuk di dalamnya, Tuhan menjanjikan 7 perkara, yaitu kuasa. Sudah dipenuhi dengan kuasa, menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang yang mati. Tapi kalau dibangkitkan ya nanti mati lagi, saudaraku. Saudaraku, jadi orang mati dibangkitkan, kalau dia tidak berjatah menjadi orang yang harpaso ya nanti mati lagi. Tetapi kalau nanti itu merupakan mempelai ya nanti hidup selamanya, saudaraku, sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, jadi kepada orang yang ikut dalam kegerakan Buddha Putih, yang tergerak, memiliki hati yang terbeban, ini Tuhan menjanjikan pertama kuasa, yang kedua kekayaan, yang ketiga hikmat, yang keempat kekuatan, yang kelima hormat, yang keenam kemuliaan, dan yang ketujuh puji-pujian. Itu akan menjadi berkat untuk siapa saja yang tergerak masuk menopang dalam kegerakan Buddha Putih ini. Saudaraku, dengan apa yang sudah bisa tentunya. Jadi keselamatan, pekerjaan Tuhan itu selalu diukur dengan hasta, ya saudaraku, selalu diukur dengan hasta. Ketika Nuh membuat bahtera, itu diukur dengan hasta. Ketika Musa membuat tabernakel, itu diukur dengan hasta. Yerusalem baru itu juga diukur dengan hasta, saudaraku, hasta malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya apa, saudaraku? Apapun yang saudara kerjakan untuk pekerjaan Tuhan yang saudara lakukan, itu lakukan menurut kemampuanmu masing-masing. Kalau kemampuanmu besar, ya lakukan besar. Kalau kemampuanmu itu kecil, ya lakukan semampu saudara, sekuat hasta saudara masing-masing. Ini hasta, saudaraku. Hasta saya sekitar 50 cm ya, saudaraku. Kalau hastanya Nuh, beliau umurnya ratusan tahun, saya yakin bisa 75 cm atau mungkin bisa lebih, saudara, karena dia umurnya ratusan tahun, saudaraku. Saudara juga bisa bayangkan, bahtera Nuh itu bukan seperti yang dibayangkan orang sekarang ini. Itu terlalu kecil, karena yang dipakai untuk mengukur bahteranya Nuh itu hastanya Nuh, tangannya Nuh. Saudara juga jangan kira tabernakel itu seperti ukuran yang sekarang ditetapkan menurut hasta kita. Itu hastanya Musa. Saudaraku, bisa bayangkan Musa 120 tahun. Itu hastanya ya mungkin ya segini juga ya, saudaraku, tapi paling tidak lebih panjang sedikit ya. Beliau umurnya 120 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi 7 perkara itu akan diberikan. Saudaraku, aliran dari zaitun asli, getah yang penuh dengan berkat itu
Getah murni yang penuh dengan berkat itu, getah murni itu isinya apa? Yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan. Saudaraku, kita akan baca lagi saudaraku di dalam Roma tadi, saudaraku. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Nah, akar pohon zaitun yang penuh getah itu isinya apa, saudaraku? Isinya 7 perkara. Kalau sudah dipercaya dengan 7 perkara itu, saudaraku, ketika malaikat yang gagah itu berseru, ayo kita menjangkau bangsa Israel, hendaknya saudara harus memiliki hati yang terbeban. Ini amanat kegerakan di akhir zaman, saudaraku. Di sini dikatakan, saudaraku, ini aliran dari getah zaitun asli itu berwujud kuasa Tuhan yang dahsyat, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur menyembah. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku, bahagia yang sejati, bahagianya gereja Tuhan dari zaitun liar itu nanti kalau bisa memikirkan kegerakan Buddha Putih, bisa memikirkan Israel, bisa memikirkan kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Ini berat banget, saudaraku. Ya sudah saya upayakan semaksimal saya bisa mengadakan fellowship di berbagai tempat, saudaraku. Tetapi berdoa untuk dapat, saudaraku, saya berdoa supaya bisa punya satu tempat yang bisa saya pakai. Itu, saudaraku, susah karena harganya juga miliaran. Saudaraku, saya betul-betul kalau bukan karena kuasa Tuhan, ini susah Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang mengerjakan, maka apapun akan saya kerjakan, saudaraku, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kebahagiaan diri saya sendiri. Kalau kebahagiaan, kenikmatan makan minum saya itu makan 100.000 sudah nikmat itu, saudaraku. Saudaraku, untuk orang lain, untuk kegerakan, untuk tubuh Kristus, untuk bangsa Israel. Saudaraku, kalau saya melayani itu yang saya pikirkan itu saudara, yang saya pikirkan itu bangsa Israel. Saya betul-betul memikirkan, saudaraku, firman ini supaya membimbing saudara sampai kepada harpaso. Atau minimal kalau saudara tidak jatah harpaso, terpaksa meninggal dunia, saudara masuk surga, itu minimal. Makanya saya selalu menyeimbangkan antara firman dan Roh Kudus. Saya sangat menjaga pengajaran supaya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya orang-orang yang saya bawa dalam kegerakan, dalam International Revolution Movement ini, saudaraku, ini bisa betul-betul nanti minimal masuk surga, atau teristimewa bisa harpaso atau diungsikan. Saudaraku, setiap hari saya mengalami penyucian dan pendamaian dari Tuhan untuk semakin dikuduskan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara, memberikan kepada saudara 7 perkara yang dahsyat luar biasa ini, dan saudara menjadi paham rencana Tuhan. Jadi bahagia yang hakiki itu bukan bahagia memikirkan dirimu sendiri, bukan bahagia memikirkan diri saya sendiri, tapi ketika kita bisa memikirkan orang lain, kita bisa memikirkan bangsa Israel, supaya bangsa Israel yang adalah zaitun asli itu bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.